Sehari berapa kali kita menggali, memproduksi. Ya banyakin aja lah haula wala quwata illa billah. Terus nanti dapat apa? Nanti dapat privilege ketika kita membutuhkannya. Dalam masalah kita, dalam musibah kita, dalam ujian kita. Kok saya beda sama yang lain, dapat ujian lama, saya cepat. Yang lain ditangguhkan, saya didahulukan. Yang lain mungkin hina, saya dimuliakan. Yang lain ini dan saya terus. Itu kenapa? Karena Allah kasih privilege karena kita punya tambang. Fulan, Haji Hanan, tambangnya di bawah Aros. Bukan di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Bukan di Papua, di Halmahera. Di bawah Aros coba. Kalau di sana aja kita gaya, apalagi di bawah Aros. Dan terkenalnya bukan di bumi, terkenalnya di langit. Tuh yang pemilik tambang di bawah Aros itu tuh, yang paling gede tuh. Kan Aros lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Bahkan lebih luas daripada surga-surga. Di mana surga-surga lebih luas daripada langit dan bumi. Luas banget udah jangan berpikir. Kalau semuanya kayak gitu Ustaz udah sempit dong tambangnya. Kata siapa? Emang tambang di Aros itu, tambang di langit itu seperti di bumi yang kecil. Tambang di bumi yang kalau kita dilihat di peta itu setitik doang. Ternyata di Papua segede itu udah bikin orang dapat privilege hidup seluar biasa ya. Gimana tambang di langit? Belum ke Afrika. Belum ke Arab dengan tambang minyaknya. Ini nggak ada apa-apanya. Bumi itu dilihat dari luar angkasa setitik. Dia Aros itu tambangnya lebih gede. Yakin teman-teman bakalan dapat privilege di dunia dan di akhirat. Yang paling kita butuhin sebetulnya nanti di akhirat. Begitu bangkit dari kubur, bangkit sebagai pemilik tambang. Mau bangkit sebagai pemilik tambang? Beda bangkitnya. Ya. Kalau yang nggak punya tambang, ngeringkuk aja ya. Miskin ya. Kalau pemilik tambang kan pede, walaupun nggak tahu sih. Yang pasti dia bangkit sebagai orang kaya, dia bangkit sebagai orang yang punya bekal, yang pasti dapat privilege dari Allah. Makanya jangan remehin la haula wala quwata illa billah. Ada kan kisah tentang seorang sahabat yang ditawan sama musuh, bebasnya gara-gara la haula wala quwata illa billah. Ayah ibunya orang miskin. Musuh minta tebusan terhadap anaknya yang ditawan, kalau enggak akan dibunuh besok. Maka ayah ibunya datang ke Rasulullah minta solusi, kata Nabi, banyakin la haula wala quwata illa billah. Mereka beriman, bilang, ya Rasul anak saya ditawan, bukan enggak mau beribadah. Tapi mereka tahu bahwa yang dikasih Nabi itu pasti berefek dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Kata Nabi banyakin, la haula wala quwata illa billah. Pulang, semangat nih si ayahnya, ibunya di rumah nungguin. Gimana Pak? Ya bahasa Arab lah pokoknya. Gimana Pak udah ketemu Rasul? Udah gitu kan. Oh dapat ini enggak? Dapat tebusan enggak? Dapat. Lebih baik daripada tebusan. Apa? La haula wala quwata illa billah. Coba kalau istrinya di zaman kita dapat kayak gitu. Gak usah istri dulu dong. Kita aja dapat nasihat dari ustadz kayak gitu. Kita pasti dalam hati ngomong, ya tahu sih. Tapi yang saya butuhkan sekarang duit. Bukan la haula wala quwata illa billah. Kan gitu ya. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Makanya kita nggak pernah ngelihat keajaiban. Kalau mereka percaya, begitu Nabi bilang la haula wala quwata illa billah, dia pulang dengan semangat kayak dapat tebusan gede gitu bahkan lebih. Terus kasih tahu ke istrinya dengan semangat, istrinya juga, masya Allah benar. Ya udah yuk kita banyakin la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahnya, anaknya datang bawa kambing, domba itu satu lembah. Bawa domba satu lembah, entah berapa ribu domba. Hah, kamu selamat nak? Ya gimana caranya kamu bisa selamat? Siapa yang bantu kamu? Aku lagi diikat nih. Diikat kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian putih-putih bercahaya melepaskan ikatanku kemudian menyuruh aku untuk pulang dan membawa domba-domba milik musuh itu ya kayak ghanimah gitu ya, harta rampasan perang, dan musuhku nggak menyadari apapun yang terjadi sama aku karena mereka tertidur pulas. Allah membuat mereka tertidur dan nggak mendengar apa-apa. Yang saya heran domba selembah itu seberapa berisik sih? Kan berisik banget ya? Kan rame tuh, namanya domba kan ya? Selembah. Kok sampai musuh gak bangun sih? Domba selembah itu lagi digiring, kita domba 3 ekor aja udah rame. Ini domba selembah digiring dengan suara yang berisik, musuh gak tahu karena Allah menyelamatkan dia. Apa modalnya? Zikir ayah ibunya, la haula wala quwata illa billah. Bukan hanya bebas, dapat bonus domba selembah. Artinya ringan. Mau wajannah beramal soleh dengan simbolkan surga itu nggak susah sebetulnya. Apa yang membuat kita menghalangi diri untuk berbuat baik? Sama kayak misalnya qaulun ma'rufun shadaqah, ucapan yang baik itu sedekah.
atau amal yang paling Allah suka itu menyenangkan hati saudaramu. Dengan hanya senyum aja, biasanya kan senyum itu nular ya. Begitu kita senyum, orang lain senyum akhirnya dapat pahala sedekah dan seterusnya. Itu beramal baik teman-teman. Jadi gak usah ditunda-tunda, wasari'u aja. Yang ringan-ringan yang kita mampu aja. Kalau yang berat mungkin memang butuh persiapan. Mau tahajud, tahajud baru jam 9 pagi. Kan gak mungkin ya, ya nunggu dong malam. Ya, ada amalan yang memang kita harus nunggu waktunya, kita harus siapkan diri. Tapi jangan sampai kita gara-gara ada amalan yang gede-gede yang harus persiapan, kita jadi nggak beramal yang kecil-kecil. Padahal yang kecil ini juga nilainya besar di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehin amalan kecil walaupun sekecil mithqala dzarrah kata Nabi. Karena bernilai besar. Itu yang ada di surat Ali Imran. Kemudian yang paragraf terakhir yang kita baca tadi surat Al-Waqi'ah. Di surat Al-Waqi'ah Allah berfirman was-sabiqun as-sabiqun. Ada dua kalimat sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun. Apa arti was-sabiqun as-sabiqun? Dua kata sabiqun. Kata sabiqun itu dari kata, kalau di Indonesia yang common itu adalah musabaqah. Musabaqah itu artinya perlombaan. Jadi was-sabiqun artinya orang yang berlomba, orang yang saling mendahului. Itu namanya berlomba. Ada dua kalimat was-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun artinya apa? Kata para ulama tafsir artinya was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah. Was-sabiquna fil a'malis salihah fahumus sabiquna ilal jannah. Siapa yang di dunia sabiqun, saling mendahului, saling berlomba dalam kebaikan, maka nanti dia di akhirat saling mendahului dan berlomba masuk surga lebih dulu. Makanya surga, orang yang masuk surga itu kan beda-beda waktunya. Ada yang pas dia masuk ternyata temennya udah 1000 tahun di dalam surga. Kan di sana abadi kan, nggak ada batas usia. Hati-hati ini udah time limit nih, udah deadline, nggak bisa masuk lagi nanti. Enggak, ya terus aja selama-lamanya. Ada yang nunggu 500 tahun, ada yang nunggu 1000 tahun, ada yang nunggu 10.000 tahun, ada yang nunggu sekian ratus ribu tahun. Lama banget loh. Nah, tingkatan atau durasi waktu yang siapa lebih cepat dan siapa yang lama itu ditentukan oleh apa? Salah satunya di dunia, siapa yang lebih dulu dan bersegera dalam amal soleh di dunia, nanti dia juga yang akan lebih dulu dan lebih bersegera dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi spirit dan motivasi sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di masa hidup mereka. Karena mereka pengen duluan masuk surga. Sehingga ketika harusnya mereka nunggu 100 tahun, gak perlu 100 tahun. Bahkan yang masuk surganya bareng, sampainya beda. Masuk ke surganya bareng nih. Tapi sampai ke surganya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung siapa yang lebih duluan melakukan kebaikan. Sehingga nanti sampainya lebih duluan. Kayak gimana bentuknya? Di sirat. Kata Nabi ada orang yang melintasi sirat seperti kilat. Cepat. Baru berkedip udah sampai ke surga. Padahal sirat itu membentang dari bumi sampai ke surga. Bumi yang saya maksud bukan bumi sekarang. Tapi ardul mahsyar. Bumi mahsyar. Kalau sekarang belum ada mahsyar. Yang ada surga. Mahsyar nanti dibentuk lagi setelah kiamat. Sangkakala pertama hancur semuanya. Lalu Allah kumpulkan lagi semuanya menjadi satu bumi saja, nggak ada lagi planet-planet, hanya satu bumi saja, namanya Ardul Mahsyar. Kalau yang sekarang namanya Ardud Dunya. Ard jadi bahasa Inggris Earth. Benar nggak sih Ustaz? Nggak tahu sih, kayak mirip aja gitu. Jadi Ardud Dunya dirubah menjadi Ardul Mahsyar. Yang disebut dengan istilah apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari ketika Allah mengganti ardu yang lama dengan ardi yang baru. Di akhir surat Ibrahim kalau nggak salah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika Allah ganti bumi yang lama dengan bumi yang baru. Apa arti bumi yang baru? Mahsyar. Jadi mahsyar adalah sebuah planet atau bumi yang ukurannya entah berapa ribu kali lipat lebih besar daripada bumi yang sekarang, tapi bentuknya udah nggak ada lagi gunung dan lembah, semuanya rata.
Nggak ada lagi lembah dan gunung, sehingga tidak bisa kita menghindar dari sengatan matahari. Kalau ada lembah kita masih bisa berlindung di balik gunung. Ini udah rata semuanya dan ukurannya lebih besar daripada sekarang. Yang jaraknya kalau 1000 kali lebih besar, pastinya lebih dari 1000 kali. Berarti jaraknya 1000 kali lebih jauh daripada jarak yang sekarang. Di mana orang dikumpulkan di Ardul Mahsyar itu? Di sebuah titik yang dulunya bekas Masjidil Aqsa. Kenapa kayak gitu? Itu yang disebut di dalam surat Qaf kalau nggak salah, makanin qarib, tempat yang dekat. Ketika malaikat memanggil manusia, mim makanin qarib, dari tempat yang dekat itu kata ulama tafsir adalah Al-Aqsa, maka manusia nanti akan dikumpulkan semuanya di Al-Aqsa, yang sekarang titiknya Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa Palestina, di situ manusia dikumpulkan, disitulah manusia akan disidang, yaumul hisab, hari persidangan. Tapi jarak Al-Aqsa yang nanti beda dengan yang sekarang. Sekarang kita ke Al-Aqsa kalau naik pesawat 12 jam kali 1000. Kalau mahsyar itu lebih besar 1000 kali lipat. Tapi menurut para ulama entah sekian ribu kali lipat. Nggak ada yang tahu persis. Pastinya sekian ribu kali lipat lebih besar daripada bumi yang sekarang. Kebayang nggak kita yang meninggal di Indonesia nanti jalannya ke Al-Aqsa berapa lama? Kan dibangkitkan dari kubur masing-masing. Kalau kita dikuburkan di Indonesia nih, meninggal di Bandung, dikuburkan di Bandung, bangkitnya di Bandung juga. Pas bangkit dari Bandung, mau jalan ke Al-Aqsa, sekarang aja kalau kita naik pesawat 12 jam, kebayang gak jalan kakinya berapa tahun? Mungkin 2 tahun, karena ada yang naik sepeda 1 tahun, tapi sepeda. Dan itu bukan Al-Aqsa, sampai Mekah kan ya? Ada yang dari Jawa naik sepeda ke Mekah setahun, itu sepeda. Tapi gak murni sepeda juga sih, naik kapal ya. Kalau seandainya darat semua mungkin dia 2 tahun karena kapal lebih cepat dari sepeda. Kalau naik sepeda aja ke Mekah 2 tahun, ke Aqsa mungkin 3 tahun, berarti jalan kaki dikali 2. Kalau misalnya jalannya cepat dan konstan. Kan jalannya gak konstan. Jalan istirahatnya sebulan. Ya seumur hidup sampai Al-Aqsa. Kebayang gak sih analog ini biar kita paham dulu nih jaraknya. Kalau di dunia aja kita butuh waktu 10 tahun untuk sampai ke Al-Aqsa, kali 1000, 10.000 tahun baru sampai ke titik hisab. Lu belum dihisab loh. Dari dibangkitkan baru sampai ke sana itu 10.000 tahun. Sementara yang lain-lain udah di surga entah di gimana-mana tuh. Udah keliling-keliling, udah staycation, udah healing, udah apa. Kita masih aja, kemana mbak? Kemana mas? Ke Aqsa. Ke Aqsa baru berapa lama? Baru juga 1000 tahun. Baru 1000 tahun. Karena jaraknya 10.000 tahun. Kalau jalan kaki, nggak bawa bekal. Gimana kalau bawa bekal? Bukan ransel, yang dibawa apa? Dosa yang lebih berat daripada 7 lapis bumi. Apa salah satu dosa yang paling berat yang dipikul seperti memikul 7 lapis bumi? Dosa memakan harta waris secara haram. Mengambil yang bukan haknya di dalam waris. Itu kan kayak memikul tanah, 7 lapis tanah loh. 7 lapis bumi kita pikul, kebayang gak jalannya kapan sampainya? Gak bisa jalan, ya udah merangkak juga gak bisa. Gitu-gitu aja terus. Tapi gak jalan-jalan. Orang udah lalu-lalang kita masih gitu-gitu aja kayak apa? Kayak kura-kura. Tapi kura-kura yang batoknya gak sekura-kura. Batoknya mungkin gedung dewan. Tapi kitanya kura-kura kecil. Kebayang gak sampai ke Aqsanya berapa puluh ribu tahun lagi tuh. Itu kondisi di akhirat di padang mahsyar teman-teman. Terus yang bikin cepat apa? Wasabiqun. Orang yang di dunia sabiqun, nanti di padang mahsyar sabiqun. Lebih dulu. Ninggalin yang lain. Cepat. Karena hari itu kita gak sempat mikirin yang lain. Mikirin diri sendiri dulu. Kalau udah selamat baru mikirin yang lain. Biasanya udah masuk surga, keluar lagi tuh. Mana saudara saya? Mana orang tua saya, mana pasangan saya? Oh, lupa meninggalnya jomblo. Ya udah deh, mana sahabat saya deh gitu ya. Maaf ya. Insya Allah nanti di sana ada pasangan kok. Mana pasangan saya, mana anak saya, mana sahabat yang ikut taklim bareng dengan saya. Baru mikirin yang lain, tapi udah masuk surga dulu. Beda sama Nabi. Nabi gak masuk surga dulu beliau, walaupun jatah beliau lebih duluan dan kunci surga ada di tangan beliau. Tapi beliau stay di mahsyar. Kita nyelamatin diri dulu, udah nyelamatin baru balik lagi. Kata Allah dia ada di sini, dia ada di sini. Kita cari, lalu kita selamatkan dengan seizin Allah baru masuk bareng.
Makanya sabikun di dunia, biar nanti kita sabikun di akhirat. Mulai dari padang mahsyar udah sabikun. Enggak lagi butuh waktu 10.000 tahun. Itu pun kalau mahsyar itu 1000 kali lipat dari bumi. Yang kemungkinan kayaknya lebih dari 1000 kali lipat. Itu pun kalau kita jalan kaki tanpa beban. Kemungkinan besar kita bawa beban. Bebannya apa ya? Beban dosa di atas pundak kita. Dosa-dosa besar yang kita belum taubat dengan taubatan nasuha. Mikul beban jalan ke sana. Dan perjalanannya nggak kayak di dunia, banyak pit stop. Yang di dunia kita bisa transit, yang di dunia kita bisa numpang, nginap di hotel, nginap di rumah teman dan seterusnya. Nggak ada tempat pemberhentian, jalan terus dan nggak ada bekal, nggak bisa minum, nggak bisa makan dalam keadaan lapar dan haus. Kebayang nggak tenaganya kayak gimana? Lemah banget. Benar-benar hari yang sangat susah hari itu tuh. Hari yang sangat susah. Nggak ada kesusahan di dunia yang setara dengan kesusahan di akhirat, nggak ada. Sesusah-susahnya hidup di dunia itu mah receh dibandingkan kesusahan di akhirat. Sehingga apa yang bisa bikin kita nanti mudah? Wasabiqun as-sabiqun. Itulah yang difahami sahabat, makanya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu baru sampai ke Aqsa, titik makanin qarib untuk hisab. Dihisab di Aqsa, hisabnya juga beda-beda. Ada yang hisapnya lama, ada yang hisapnya cepat. Siapa yang dapat hisap yang cepat yang gak ditanyain satu persatu? Karena amalan kita itu ditanya lebih detail daripada audit apapun di dunia. Kita diaudit aja lama banget. Audit keuangan, atau mungkin lebih ke pengadilan di dunia kan lama banget ya. Berkali-kali datang ke pengadilan, belum beres, balik lagi, lusa minggu depan datang lagi. Hanya kadang-kadang masalah sepele. Atau seorang suami istri ketika istrinya menuntut untuk fasak atau khulu, minta cerai, itu kan pengadilannya aja berkali-kali sampai keluar surat cerai dari pengadilan agama misalnya. Itu aja ribet, baru satu kasus. Kebayang nanti di akhirat kasus kita sejak kita baligh usia 10 tahun udah mulai ditanya tuh. Satu hari mungkin hisapnya bisa sekitar 1 tahun lebih, 1 hari doang. Karena dalam 1 hari 24 jam itu entah apa aja dosa-dosa yang kita lakukan. Belum lagi dengan orang lain. Orangnya mana sekarang? Datangin dulu orangnya, jadi saksi dulu, debat dulu, saling hujat dulu, saling menuntut dulu dan seterusnya. Panjang. Terus siapa yang dimudahin hisapnya sehingga nggak perlu pengadilan sepanjang itu dan langsung diputuskan dia bebas. Bahkan bukan hanya bebas, dapat ganti rugi. Bukan hanya dapat ganti rugi, dapat kebaikan. Siapa? Wasabiqun as-sabiqun. Di dunia penentuannya. Gak bisa lagi nanti di akhirat kita beramal soleh. Di dunia sekarang. Begitu dengar hayya 'alas shalah. Wudu. Langsung jalan ke masjid. Wasabiqun as-sabiqun. Ingin mendapatkan di awal waktu bersama imam shaf pertama. Nanti urutan masuk surganya seperti urutan shaf. Shaf 1, shaf 2, shaf 3 dan seterusnya. Itu sangat menentukan. Enggak sekali 2 kali. Mana yang paling dawam. Makanya enggak bisa kita jangan menghakimi orang lain. Wah saya tahu sekarang siapa yang bakalan paling telat masuk ke surga. Tuh lihat yang istiqomah di belakang tiang. Asal sholat pasti di belakang tiang. Belum tentu. Artinya kita juga kan belum tentu sampai akhir hayat kita bisa kayak gitu kan. Makanya yang dawam dalam kondisi wassabiquna fid dunya itu yang nanti akan menentukan fahumus sabiquna fil akhirah. Sekarang kita baca beberapa kisah bagaimana sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya Nabi mengatakan khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau generasi adalah generasi aku. Kenapa? Generasi sahabat itu disebut sebagai khairul qurun atau khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi. Karena mereka lah yang paling bergairah dan semangat dalam musabaqah fil a'malis sholihah. Berlomba-lomba dalam amal-amal soleh. Mereka yang paling baik. Nanti kita akan tahu gimana semangat mereka. Sekarang pertanyaannya kita mau nggak niru dan mengikuti teladan mereka. Sehingga kita insya Allah juga menyusul mereka dalam berlomba-lomba untuk masuk surga Allah. Misalnya perlombaan para sahabat, ini ada contohnya adalah dalam berinfak di jalan Allah. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq
wa wafaqa dzalika malan indi. Fakultu al-yaum asbiqu Aba Bakrin. Umar mengatakan, jadi Umar itu dari dulu pengen banget ngalahin Abu Bakar. Jadi nggak ada kata-kata, itu mah Abu Bakar, saya nggak akan mungkin ngalahin Abu Bakar. Itu kita, itu mah Rasul, itu mah Abu Bakar, itu mah Umar. Kalau sahabat semangatnya nggak kayak gitu, bukan itu mah, saya mah harus bisa ngalahin Abu Bakar, saya harus bisa mendahului Abu Bakar. Itu semangat fastabiqul khairat, beda sama semangat menyerah. Itu mah Abu Bakar nggak mungkin ngalahin Abu Bakar. Masalahnya bukan siapa menang siapa kalah, mau nggak berlomba? Karena berlomba itu setidaknya walaupun kita kalah, kita lebih cepat daripada nggak berlomba kan? Kita berenang sendiri nih, kan santai tuh. Bisa jadi gini-gini tapi nggak pindah-pindah. Loh kok masih di sini sih? Karena nggak berlomba, saking santainya nih. Begitu datang teman kita kan pengen nunjukin, gua udah lama loh belajar berenang kan gitu ya. Wah walaupun heboh gitu kan, setidaknya lebih heboh daripada sendiri. Mudah-mudahan lebih cepat daripada ketika kita sendiri. Jadi jangan berputus asa duluan, kayaknya nggak mungkin ngalahin Abu Bakar. Bukan itu intinya. Semangat berlomba itulah yang membuat kita lebih baik daripada kita sendiri. Umar mengatakan, saya ingin banget mengalahkan Abu Bakar. Sehingga ketika suatu hari amarona Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah, maka aku merasa udah siap nih, aku punya harta, setengah dari hartaku akan aku sedekahkan di jalan dakwah. Terus Umar mengatakan dalam hatinya membatin, al-yaum asbiqu Aba Bakr. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Kemudian faji'tu binisfi mali, maka Umar bilang aku datang membawa setengah dari hartaku. Faqala li Rasulullah berkata kepadaku, ma abqaita li ahlika ya Umar, apa yang engkau simpan untuk keluargamu hai Umar? Qultu mithlah, sama dengan yang aku berikan. Jadi yang aku berikan segitu, yang aku tinggalkan di rumah segitu. Jadi setengah-setengah. Tiba-tiba ata Abu Bakrin bikulli ma indahu. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar membawa harta yang enggak terlalu banyak. Umar dalam hati mengatakan, aku ngalahin Abu Bakar nih. Maka Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik? Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah. Tidak ada yang aku tinggalkan untuk keluargaku kecuali Allah dan Rasulnya. Umar kaget, Allah dan Rasulnya itu artinya gak ada yang tersisa di rumah Abu Bakar. Kalau kita masih nanya, maksud lo? Saking lolanya kita ya. Sahabat kan pinter-pinter, makanya jadi orang muslim itu harus cerdas, harus smart. Jangan polos-polos amat. Perdebatan tentang hal yang polos. Penulisan yang benar tentang insya Allah. Insya Allah atau insya Allah atau receh banget sih. Gak elegan. Muslim itu elegan. Ngomong sepintas tapi pemahamannya dalam. Coba baca bait-bait syair para ulama kita. Kalau ngejelasin sesuatu itu singkat. Tapi pas dibedah panjang banget, bisa jadi satu buku sendiri. Itulah kecerdasan kaum muslimin. Dari zaman sahabat sampai zaman-zaman kejayaan Islam. Sehingga ketika Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul, itu udah jelas maksudnya gak ada yang tersisa di rumah Abu Bakar kecuali yakin kepada Allah dan taat kepada Rasul. Umar mengatakan, la usabiquka ala syai'in abada ya Abu Bakar. Aku gak bisa ngalahin kamu wahai Abu Bakar dalam hal apapun di antara kebaikan. Ini takjubnya Umar kepada Abu Bakar. Abu Bakar terus kayak gitu juga, merasa udah puas diri. Enggak, Abu Bakar berlombanya dengan siapa? Dengan Rasul. Yang pernah saya cerita juga, nanya ke anaknya, putrinya, yang itu istrinya Rasulullah sendiri. Karena yang paling tahu Abu Bakar dan paling tahu Rasulullah. Dia sebagai anaknya Abu Bakar, istrinya Rasulullah. Ya Aisyah, wahai anakku Aisyah, kamu kan bisa ngebandingin amalan Rasulullah sama amalan ayah nih. Kira-kira ada amalan Rasulullah apa yang ayah belum lakuin? Dipikir-pikir sama Aisyah. Artinya kan udah hampir semua dilakuin tuh. Kalau kita gak perlu mikir, banyak. Kalau Aisyah kan mikir, apa ya. Berarti kan Abu Bakar hampir sama Rasulullah. Sampai Aisyah aja harus mikir kan. Oh ada, Rasulullah selalu ngasih makan seorang pengemis tua yang buta yang ada di ujung pasar. Itu yang Abu Bakar gak tahu. Yang lain seolah-olah udah semuanya dilakukan sama Abu Bakar. Ini namanya fastabiqul khairat. Walaupun pada akhirnya Abu Bakar juga sadar gak akan pernah bisa ngalahin Rasulullah. Setidaknya dalam urusan kelembutan dan kasih sayangnya Rasul. Walaupun sama-sama ngasih makan, beda lembutnya. Abu Bakar rotinya gak direndam dulu, gak dihancurin dulu, langsung ngasih aja sampai orang keselak.
Rasulullah rotinya karena ini orang tua udah ompong, ya direndam dulu sama air, dihancurin yang lembut, dikasih madu, disuapin, sama orangnya tinggal telan. Abu Bakar, Pak ini. Orangnya, kamu siapa? Saya orang yang biasa, enggak beda. Apa bedanya? Orang yang sebelum kamu itu lembut. Dia kalau ngasih itu rotinya udah hancur, udah lembut, saya tinggal nelen. Kamu tahu nggak siapa Bapak orang yang biasa itu? Orang yang biasa itu adalah Rasulullah. Baru orang yang nangis karena selama ini orang itu ternyata selalu mencela orang yang di depannya yang ngasih dia makan. Coba bayangin kita digituin. Udah dicampur macam-macam ya. Ya ini Pak, silakan Pak, mudah-mudahan tenang di alam sana. Karena kita sebel kan, Rasulullah kan gak gitu. Ternyata Abu Bakar akhirnya paham, oh gak bisa ngalahin Rasulullah, saking istimewanya Rasul. Tapi apakah Abu Bakar mengatakan itu di awal untuk tidak berlomba? Enggak, tahu gak mungkin ngalahin Rasul. Umar tahu gak mungkin ngalahin Abu Bakar. Begitu juga sahabat tahu gak mungkin ngalahin Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, gak mungkin. Tapi mereka gak bilang itu sebagai sebuah excuse untuk tidak berlomba. Akhirnya mereka bawa setengah harta saya, Abu Bakar bawa sedikit, tapi seluruh hartanya kalah. Semangat lagi dalam beramal soleh dan seterusnya kayak gitu. Nah kemudian contoh yang lain adalah suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat. Nih pagi-pagi nih. Inilah keseharian Nabi. Nabi itu gak banyak ceramah teman-teman. Jarang ada tabligh akbar di zaman Nabi itu jarang. Apalagi sampai full 1 tahun tabligh akbar keliling Hijaz. Jadwal tabligh akbar Rasul sudah penuh. Kalau mau waiting list tahun depan hubungi manajemen Rasulullah. Gak ada. Terus Nabi ngapain? Dakwah Nabi itu daily life. Sehari-hari beliau tuh ya dakwah semua. Gak ada khusus di majelis ilmu doang gitu. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa yang namanya dakwah itu gini nih. Dakwah kayak gini hanya salah satu instrumen dalam dakwah. Dakwah yang real adalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari bahkan di luar masjid. Apa dampak kita terhadap lingkungan? Itu dakwahnya. Nabi lagi nongkrong barengan sahabat nanya, man asbaha minkumul yauma shaiman. Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berpuasa, dalam keadaan berpuasa? Sahabat berdiri, salah satunya Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Yang lain juga bilang, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi nanya lagi, faman tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa yang hari ini sudah mengikuti jenazah, mengiringi jenazah, ngangkut jenazah, kemudian menguburkan jenazah. Sahabat gantian yang berdiri, tapi ada satu orang yang berdiri lagi yaitu Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Nabi nanya lagi, faman at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah ngasih makan orang miskin? Sahabat bergantian yang bangun. Abu Bakar bangun lagi, ana ya Rasulullah. Faman ada minkumul yauma maridhan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Sahabat bergantian lagi yang berdiri. Abu Bakar berdiri lagi, ana ya Rasulullah. Setiap Nabi menanyakan, mengabsen amal soleh mereka di pagi itu di waktu duha, mungkin jam 9, jam 10, jam 11 sebelum zuhur. Nabi nanya, sahabat angkat tangan bergiliran kecuali satu orang yang terus angkat tangan, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi tersenyum mengatakan, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah semua amal itu ada pada kehidupan seseorang dalam satu hari kecuali dia masuk surga. Semuanya pada ngelirik ke Abu Bakar, merasa takjub dan cemburu. Akhirnya besoknya pagi-pagi ramai tuh, nggak ada lagi yang nongkrong. Semuanya sibuk. Kalau ini kan nongkrong nih, ketemu Rasul. Mereka pikir ketemu Rasul itu udah selesai. Abu Bakar ketemu Rasul setelah berbagai macam amalan dilakukan dari sejak habis subuh. Mereka ketemu Rasul mungkin cuma satu amalan. Besoknya nongkrongan Rasul nggak kayak kemarin lagi. Udah pada sibuk, wah heboh sahabat, habis subuh udah keluar masjid, wah amal solehnya macam-macam, mana jenazah, mana orang sakit, mana orang miskin, wah heboh lah. Mereka nyari apa, jenazah, nyari orang miskin, nyari orang sakit, kayak kita nyari konsumen, kayak kita nyari objek buat bisnis. Mereka nyari mana jenazah, mana orang sakit, mana orang miskin, mana anak yatim. Sibuk sahabat. Kayak gitulah suasana Madinah di zaman Nabi ya teman-teman di pagi hari. Suasana kita hening. Habis subuh pada sakinah. Kalau mereka subuh itu memang nafas gairah subuh itu luar biasa. Makanya Nabi dengan semangat berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu pagi. Arti keberkahan di sini itu banyak amal solehnya.
Pagi-pagi itu udah beres, jadi jam 9, jam 10-nya sahabat, udah sekian amal soleh dilakukan. Coba bedakan dengan amal soleh kita di jam yang sama. Mungkin masih jauh. Di sini ada pelajaran, harusnya di waktu yang singkat kayak gitu aja, kita udah melakukan banyak kebaikan, itu pelajarannya. Abu Bakar di waktu jam 9, jam 10 pagi, udah melakukan sekian banyak kebaikan. Sehingga Nabi mengatakan, majtama'na fi imri'in, tidaklah ketemu semua amal itu dalam satu orang dalam satu hari, illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk ke dalam surga. Was-sabiquna as-sabiqun, itulah sahabat. Sullatum minal awwalin, dulu banyak yang kayak gitu. Wa qalilum minal akhirin, sekarang sedikit. Dulu sullah di situ bukan sepertiga, jangan dihitung sepertiga berarti masih ada kesempatan 2/3 nih. Enggak kayak gitu sih hitungannya. Sullah di sini adalah sebuah kode, sebuah simbol, dulu banyak. Kalau sekarang qalilun, tinggal sedikit. Sekarang yang tersisa yang sullatu minal awalin wa sullatu minal akhirin adalah ashabul yamin, golongan kanan yang beramal soleh. Tapi enggak sebergairah yang sabiqun as-sabiqun. Mereka juga masuk surga, tapi beda. Derajat surganya, kenikmatan di dalam surganya, cepat masuk surganya berapa cepat, itu beda. Muncul lagi nanti kisah wasabiqun yang lain, misalnya dikisahkan oleh Anas bin Malik dalam sebuah adegan perang Uhud. Nabi SAW menghunus pedang, kemudian bersabda, man ya'khudhu minni hadha, siapa yang mau mengambil pedang ini dari tangan aku? Sahabat semuanya, ana ya Rasulullah, rame-rame angkat tangan gitu. Saya ya Rasulullah, pengen ngambil pedang dari tangan Nabi karena itu kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, faman ya'khudhuhu bihaqqih, terus siapa yang mau mengambil pedang ini dan menunaikan haknya? Apa hak pedang itu? Perang. Menebas musuh lebih dulu daripada yang lain. Jadi dia masuk duluan ke tengah-tengah musuh. Turunin tangan satu-satu. Jadi yang tadi, oh ya Rasulullah, kayak, wah gua berani. Wah. Pas kata Nabi, faman ya'khudhuhu bihaqqi, siapa yang mau menunaikan hak pedang ini? Maka kemudian sahabat mulai menurunkan tangan mereka satu persatu, saling menoleh kanan kiri. Muncullah seorang sahabat yang bernama Simak ibnu Kharsyah Abu Dujanah. Dia mengatakan, ana akhudhuhu bihaqqi, aku yang akan menunaikan haknya pedang itu ya Rasulullah. Rasulullah memberikan dengan senyum, dan kemudian Simak bin Kharsyah Abu Dujanah ini berangkat menunaikan hak pedang tersebut dan kemudian menyerang kaum musyrikin. Dia mendapatkan doa Nabi. Dia termasuk yang sabiquna fil jannah, yang mendahului yang lain dalam surga. Kisah yang kedua tentang masalah berlomba-lomba itu juga terjadi sama sahabat dalam perang Uhud, namanya Amr bin Jamuh. Mungkin sebagian teman-teman pernah dengar nama ini, Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini udah tua banget, terus kakinya pincang. Artinya nggak bisa jalan cepat apalagi lari. Dan mereka bukan sedang dalam kegiatan mau Car Free Day. Mereka bukan lagi mau ke mall. Kita kadang-kadang bawa orang tua ke mall juga kayak mikir-mikir ya. Nanti kapan beresnya, turun dari mobil pelan-pelan, masuk ke lobi mall pelan-pelan, mau naik tangga gak bisa, harus nunggu liftnya ngantri, kan gitu kan? Mikirin orang tua ke mall, apalagi mikirin orang tua ke Car Free Day, mikirin ke lapangan mau olahraga, susah bawa orang tua. Ini bukan Car Free Day, bukan olahraga, bukan mall, ini mau perang Uhud. Amr bin Jamuh punya anak laki-laki 4 yang juga ikut berperang dalam perang Uhud. Dia bilang ke Rasulullah, saya ingin ikut berjihad bersama Rasulullah. Anaknya ngumpul sama ayahnya, bilang, ayah biar kami wakili ayah. Ayah gak usah ikut, ayah kan gak mampu. Kaki ayah pincang, ayah udah kakek-kakek. Gak perlu juga untuk berjihad karena ayah dianggap orang yang punya uzur. Biar kami yang mewakili ayah. Apa kata Amr bin Jamuh? Kalian pikir cuma kalian yang pengen masuk surga lebih dulu? Kalau kalian berangkat, kalian syahid, kalian masuk surga lebih dulu daripada ayah. Ayah nganggur di dunia. Bahasa dia, apakah ayah akan tua dalam keadaan tidak ngapa-ngapain? Bahasa kita, nganggur di sini sendiri, kalian masuk surga duluan. Enak aja kata Amr bin Jamuh, ayah jangan ikut, ditahan-tahan sama anaknya. Akhirnya dia ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya menahan saya dari untuk masuk surga.
Kaifa dzalik? Gimana maksud kamu wahai Amr bin Jamuh? Saya pengen berjihad, pengen membela agama Allah, pengen membela negara Islam, malah ditahan-tahan sama anak saya dengan alasan kaki saya pincang. Emangnya yang masuk surga hanya yang sehat-sehat aja? Wah, luar biasa nih semangatnya. Akhirnya Rasulullah mengizinkan beliau dan beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan, syahid di dalam perang Uhud. Terkenallah Amr bin Jamuh sebagai salah satu di antara thullatum minal awwalin, orang yang was-sabiqun as-sabiqun. Dalam konteks sekarang, alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah nggak ada perang di Indonesia? Karena kalau ada perang belum tentu kita sanggup kan. Jangan merasa, kok alhamdulillah sih Ustaz, saya kan pengen berjihad. Bentar dulu. Sebelum berjihad tanya dulu, sholat berjamaah di masjid udah konsisten belum? Gak usah jauh-jauh jihad perang segala macam ya. Sholat di masjid. Kalau sakit ada, kita beralasan nggak? Hujan, nggak enak badan, baru pulang kerja, mau keluar lagi habis ini, ada Zoom, ada segala macam ya. Kan di dunia dalam urusan sholat berjamaah aja kita udah banyak uzur loh. Gimana mau perang? Jadi nggak usah yang aneh-aneh dulu deh. Karena bisa jadi kita termasuk orang yang nauzubillah, la taqulu ma la taf'alun. Janganlah kalian mengatakan yang kalian sendiri nggak sanggup nanti ketika Allah turunkan perintahnya. Jangan macam-macam. Udah sholat berjamaah dulu. Terus naik lagi levelnya. Setelah sholat berjamaah apa? Dakwah. Udah mau belum terlibat dalam dakwah? Jangan-jangan kita ashabul a'adzar. Orang yang banyak excuse. Ustadz maaf gak bisa ikut. Ustadz maaf gak bisa join. Insya Allah saya ikut mendoakan. Insya Allah saya support di lain waktu. Itu aja udah banyak uzur. Padahal disuruh berdakwah. Yang gak perlu berkorban dengan harta dan nyawa. Cuman waktu doang mungkin atau tenaga. Kalaupun harta gak sampai kayak Abu Bakar dan Umar. Cuman sebagian kecil. Artinya kalau kita mau belajar dari Amr bin Jamuh, belajar dari Umar bin Khattab, belajar dari sahabat-sahabat yang disebutkan namanya tadi, coba praktekkan dalam konteks kehidupan kita dulu aja. Sebergairah itu enggak kita dalam kebaikan. Mulai dari ibadah sama dakwah. Ibadah, dakwah. Terutama buat laki-laki. Karena kalau perempuan ibadah udah enggak dituntut lagi dakwah. Kalau dia dakwah dia bonus. Laki-laki ibadah enggak mau berdakwah itu ada semacam pertanyaan dari Allah. Bagaimana nasib agama yang diwariskan Nabi kepada kalian? Kenapa kita ditanya Ustadz? Karena kita umat Muhammad, bukan umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa tidak punya tanggung jawab dakwah. Umat Nabi Musa tidak punya tanggung jawab dakwah. Itulah yang membedakan mereka dengan kita. Kita punya tanggung jawab dakwah, laki-laki itu semuanya sama. Mukmin punya tanggung jawab dakwah yang diwariskan dari nabinya. Itulah yang membuat mereka lebih mulia daripada umat-umat sebelum kita. Memangnya kita mulia hanya gara-gara kita umat Nabi Muhammad? Bukan. Kita umat Nabi Muhammad yang mewarisi tugas Nabi Muhammad, yaitu dakwah. Itu yang membuat kita mulia. Sehingga kalau kita nggak punya kontribusi peran di dalam dakwah, kayaknya kita ada yang miss deh dalam diri kita, dalam hidup kita. Laki-laki itu nggak boleh melepaskan diri dari kaitan dakwah, karena nggak ada satupun sahabat yang tidak terlibat dalam dakwah Nabi, nggak ada satupun kecuali orang munafik. Yang tadi saya baca di surat Al-Fat. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang-orang munafik dari Arab Badui berkata kepadamu, kami sedang banyak urusan, kami sibuk dengan harta kami, usaha kami, kerjaan kami, anak kami, keluarga kami ada yang sakit, mintalah ampun kepada Allah untuk kami. Itu namanya ashabul a'dzar, orang yang banyak excuse untuk tidak mau terlibat dalam dakwah. Siapa mereka di dalam Al-Quran? Munafikun. Yang bilang amanna tapi tidak mau terlibat. Bilangnya kami beriman, tapi nggak mau terlibat dalam dakwah agama Allah. Gimana cara kami terlibat Ustadz? Kami bukan penceramah, emang sejak kapan dakwah itu artinya ceramah? Saya sangat tidak setuju kalau dakwah itu diartikan hanya ceramah. Ceramah cuma salah satu instrumen dakwah yang kecil. Dakwah itu kalau bahasa saya, memprogram perubahan, itulah dakwah. Saya jarang ceramah, di Bandung aja ceramah saya sebulan cuma 2 kali. Yang Rabu malam yang kayak sekarang nih. Ada nggak ceramah saya yang di masjid-masjid yang lain? Enggak ada. Banyak masjid yang undang saya se-Bandung Raya, bahkan se-Indonesia. Kenapa saya jarang menerima jadwal? Karena saya sudah menghabiskan banyak waktu siang dan malam itu untuk memprogram. Akhirnya muncullah tren hijrah, akhirnya muncullah pesantren, akhirnya muncullah sekolah rimba, muncullah berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk perubahan. Kita bikin program sama teman-teman geng motor, kita bikin program sama teman-teman Bobotoh Viking sebelum pandemi ya.
Gara-gara pandemi kan off lagi tuh, mulai lagi dari awal sekarang. Kita bikin program teman-teman, di sini ada sahabat kita juga, Kang Niko dari BFC. Kita bikin program dari semua komunitas anak muda, memprogram perubahan. Itulah kesibukan saya sehari-hari. Jadi kalau ada yang nanya susah banget ngundang Ustaz Hanan, emang susah karena saya ngasih slot jadwal ceramah sebulan cuma 2 kali. Khutbah Jumat nggak ada. Cari masjid mana yang saya setiap Jumat khutbah. Jarang banget. Cuman masjid ini doang karena hak tetangga. Masjid lain ada nggak khutbah Jumat? Dulu tahun 2015 ke belakang, setiap Jumat saya pasti ada khutbah Jumat. Kenapa sekarang nggak ada lagi Ustadz? Satu, saya ngerasa udah kebanyakan ceramah, jarang diceramahin. Saya pengen Jumat itu waktunya saya dinasehatin. Saya dengar khutbah, walaupun awal-awal ada ujian. Nggak gitu sih ayatnya. Ini ujian apa Ustadz kali ya? Nggak gitu. Aduh, gregetan nih. Udah turun aja biar gantian. Kadang-kadang ada gitunya sih, muncul wasawisus syaiton ya. Tapi lama-lama kan jadi makin untuk menundukkan ego tuh. Karena Ustadz ini kebanyakan ngomong, jarang diomongin. Nah sekarang saya pengen diomongin nih. Kadang-kadang pas datang, loh kok yang diomongin saya banget? Seolah-olah dia tahu masalah saya. Seolah dia tahu kekurangan dan aib atau dosa saya kayak lagi diceramain kamu tuh. Seolah-olah gitu. Itu Allah yang menuntun lisan seorang khatib. Bisa jadi gak ada di teksnya. Udah disiapin materi ini yang keluar yang beda. Dia juga heran kenapa saya ngomong ini ya. Ternyata ada saya di situ. Yang lagi butuh nasihat itu. Gak ada lagi khutbah Jumat saya udah berapa tahun dari 2015. Jarang banget. Paling kalau tahun ini cuma ada di sini. Sama di Al-Latif, udah. Yang lain gak ada. Kenapa gak dengar ya tadi? Terus ceramah gak ada juga. Ngapain Ustaz sehari-hari kayak sibuk banget Ustaz setiap hari? Ya tadi, memprogram perubahan. Jadi kalau arti dakwah itu memprogram perubahan, berarti semua kita bisa berdakwah. Karena perubahan itu tidak terjadi hanya dengan ceramah dan tabligh akbar. Jangankan perubahan yang besar, perubahan kecil aja kadang-kadang gak bisa dilakukan lewat tabligh akbar loh. Contoh, dalam sebuah tabligh akbar, seorang mubalik bilang, jamaah tolong sebelum pulang bawa sampahnya masing-masing. Lupa. Ya, udah gitu ceramah panjang lebar, lupa pas pulang tinggal sampahnya. Itu aja susah. Baru sampah sendiri nih, belum mengurus sampah kota Bandung kan. Makanya saya tidak akan mengisi ceramah kecuali ceramah itu ada hubungannya dengan program perubahan. Misalnya kita bikin tabligh akbar yang di dalamnya ada aktivasi program. Kayak dulu waktu di sini pertama kan kita bikin program sedekah sampah kan. Yang insya Allah nanti akan kita lakukan lagi setelah pandemi ini udah beres, kita akan program lagi sedekah sampah. Harus dari masjid. Kenapa? Banyak program-program yang baik tentang sosial lingkungan itu munculnya bukan dari masjid. Kita selalu mengklaim rahmatan lil alamin, padahal masjid itu sumber kebaikan. Kenapa bukan dari masjid sumbernya? Sampah itu harus jadi solusinya dari masjid. Ya kita udah coba dulu. Sedekah sampah kita bisa dikonversi lewat kita kasih ke bank sampah, bisa dapat 6 juta, 3 juta, 5 juta, dan uang itu kita berikan lagi buat pemulung, buat program dakwah apa, segala macam. Nggak akan ke siapa-siapa, balik lagi untuk masyarakat. Lewat sampah doang kita bisa mengkonversi teman-teman per bulan, hampir 6 juta loh tiap bulan lewat sampah doang loh. Dan itu baru 2 jenis sampah dulu kan, plastik sama kardus. Belum 36 jenis sampah seperti di Jepang loh yang kampung zero waste itu. Belum sampah organik yang dikonversi menjadi pupuk segala macam, kemudian nanti ada farming, kemudian anak muda yang farming itu bisa memunculkan produk-produk yang organik, produk organik itu kemudian memunculkan ekonomi yang lebih bagus, kemudian hasil ekonomi itu dibalikin lagi buat dakwah, itu memprogram. Sehingga kalau arti dakwah itu memprogram perubahan, kalian semuanya punya peluang yang sama untuk terlibat dalam dakwah dengan skill, potensi, dan interest kalian masing-masing. Saya bagian yang kayak gini, mengkonsep, membangun langkah-langkah strategis, memprogram, tapi saya nggak bisa jalan sendiri. Makanya di Pemuda Hijrah muncullah orang media. Kak Buni, sejak beliau hijrah, dulu beliau berpikir, kalau hijrah berarti dengar taklim. Saya bilang ke Kak Buni, nggak bisa berhenti didengar taklim Kak Buni. Kak Buni punya potensi, dulu nge-MC di radio, jadi penyiar, dulu nge-MC di TV, jadi host, sekarang coba nge-MC buat dakwah, biar dakwah ini menarik. Sehingga nanti muncul inspirasi, akhirnya dakwah-dakwah sejak Kak Buni muncul di panggung dakwah, akhirnya kan tabligh akbar dimanapun pakai MC yang profesional ya. Nggak seadanya yang kaku. Kita mulai dengan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan, udah ketinggalan. Sekarang modelnya gaya-gaya MC atau host yang memang lebih renyah, lebih seru. Udah jadi tren kan? Sampai kita bawa DJ pun, orang mikir DJ di dakwah. Bukan mau gini-gini. DJ di dakwah itu cuma mau mengiringi lagu Indonesia Raya, kan ada musiknya tuh Indonesia Raya teh.
Tapi Indonesia Raya nggak akan bilang Indonesia, nggak digituin sih. Ya Indonesia Raya aja seperti biasa. Cuman saya nggak pakai ya dari YouTube, pakai DJ. Yang penting DJ ikut. Akhirnya, yuk kita berdiri lagu Indonesia Raya. Setiap acara tabligh akbar saya pasti dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kecuali di dalam masjid. Berdiri semuanya, DJ masuk. Tang tarang, Indonesia dan seterusnya. Itu peran DJ-nya, cuman untuk nyanyi lagu Indonesia Raya. Setelah itu udah selesai dia. Tapi dia dengar nasihat, dia ikut sholat isya berjamaah. Akhirnya dia bilang, baru sekarang saya sholat setelah sekian puluh tahun saya nggak sholat katanya. Ustadz ajak saya lagi, nggak apa-apa. Walaupun cuma lagu Indonesia Raya aja saya juga nggak apa-apa. Yang penting saya bawa piringan itu, yang tadi saya pakai untuk maksiat, sekarang pakai buat untuk dakwah, untuk nasionalisme. Bagi yang mengambil fikih, musik itu boleh dan saya mengambil mazhab itu. Karena musiknya untuk lagu Indonesia Raya, bukan untuk lagu Alan Walker. Kayak gitu-gitu bawa siapa lagi? Pemain skateboard. Kok ada dulu kan sebelum 2015 kayaknya nggak ada hubungannya antara skateboarder dengan dakwah. Sampai kita munculkan Pevi Permana, akhirnya dia hafal surat Ar-Rahman di bol pas lagi latihan skate sambil dengerin Ar-Rahmannya saya sampai hafal surat Ar-Rahman, akhirnya terhubungkanlah skateboard dengan dakwah. Terhubungkanlah surfing dengan dakwah. Terhubungkanlah olahraga anak muda ini dengan dakwah sampai parkour, break dancer terhubung dengan dakwah di mana mereka menjadi make up dakwah selama tidak melanggar syariat sebagai mazhab sebagaimana mazhab yang saya yakini. Saya konsultasi juga dengan kakak kelas saya Ustadz Awalul Zikri, doktor di bidang fikih perbandingan mazhab Al-Azhar. Saya tinggal nelfon Ustadz Awalul Zikri, bang ini gimana nih? Boleh, oh ya kasih dong dalilnya, oh ini dalilnya, oh aman, jalan. Ada yang ngawal, nggak asal-asal bikin apa yang dibilang bid'ah, enggak. Di belakang kita juga ada ulama yang expert di bidangnya. Saya nggak expert di bidang fikih, saya lebih fokusnya di bidang dakwah, memprogramming. Mereka kalau mau ngomong dakwah nanya ke saya, Dr. Ustadz Amri Fatmi, beliau expert di bidang akidah filsafat. Doktor akidah filsafat cum laude Al-Azhar, tapi tidak interest terhadap program dakwah. Pas kemarin mau bikin movement di Aceh, ngajak saya, Ustadz kasih kita masukan. Datang saya bikin, memprogramming. Tabligh akbar cuma 2 kali, tapi pertemuan untuk memprogramming itu full 3 hari 2 malam. Tidur jam 2 malam. Diposting nggak diposting karena bukan untuk konsumsi publik. Pertemuan bikin program ini cara bikin yang ini coret 3 hari 2 malam beres. Tabligh akbar cuma 2 kali apa 3 kali. Itu yang saya lakukan sehingga yang terlibat dalam dakwah bukan cuma ulama, bukan cuma penceramah, semua teman-teman bisa terlibat dalam dakwah. Sekarang pertanyaannya, ada nggak rasa tanggung jawab itu dalam hati kita? Saya pengen terlibat dalam dakwah. Kenapa? Saya umat Nabi Muhammad. Beda sama umat Nabi yang lain. Umat Nabi yang lain tuntutannya cuman sami'na wa ata'na untuk beribadah. Umat Nabi Muhammad risalah. Itu yang membuat kita lebih dulu masuk surga daripada umat yang lain. Itu yang membuat kita istimewa dan dapat syafaat dibandingkan umat yang lain. Sehingga dakwah apa yang kami bisa lakukan Ustadz? Apapun. Pemuda Hijrah dalam sebuah dakwah movement perubahan anak muda, kita menunggu teman-teman semuanya. Makanya di grup itu ditanya, apa yang kalian teman-teman bisa kontribusikan buat dakwah? Ustadz saya orang IO. Kemarin kita bikin forest camp. Forest camp itu kenapa kita bikin ya? Tadi ada tujuan biar anak muda itu belajar event. Nanti mudah-mudahan ke depan mereka produktif juga secara ekonomi. Dengan skill eventnya. Forest camp sendiri menopang, membackup kebutuhan finansial, sekolah, dan pendidikan gratis yang kita berikan di pesantren. Sekolah rimba gratis. Pendidikan santri sampai remaja gratis. Kreatif Institute gratis. Dari mana? Kan gurunya juga kita harus berikan haknya yang cukup. Bahkan kalau bisa nantinya lebih daripada standar. Dari mana? Ya tadi dari ada event yang eksklusif, ada yang pendidikan gratis. Jadi saling mensupport. Siapa yang bisa ngasih biar event ini menarik? Ada orang kreatif. Saya butuh banget nih orang-orang kreatif. Saya butuh orang-orang yang ngerti tentang farming, permakultur. Saya butuh orang yang tahu cara mengolah pupuk. Saya butuh orang yang apa? Di sini ada Kang Habil, seorang penunggang kuda, atlet memanah berkuda. Akhirnya kita punya stable, Kang Habil yang berdakwah lewat skill memanah berkudanya. Jadi nggak harus semuanya ceramah. Kalau ceramah berarti tugas dakwah cuma tugas ustadz. Ini yang terjadi pada para sahabat. Yang terakhir adalah kisah sahabat di dalam
sahabat miskin ya, sahabat miskin yang datang kepada Nabi protes, kata mereka, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur, ya Rasulullah orang kaya borong pahala. Nabi nanya, gimana orang kaya borong pahala? Kata mereka, yusalluna wa kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, wa ya'tikuna wa la na'tik. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Mereka membebaskan budak, kami tidak bisa membebaskan budak. Berarti mereka borong pahala ya Rasul. Protes sahabat-sahabat yang miskin. Akhirnya Nabi bilang, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, tersenyum itu sedekah, memindahkan diri dari jalan sedekah. Itu gara-gara sahabat miskin protes terhadap sahabat kaya. Gara-gara mereka beramal dengan amalan yang orang miskin tidak bisa beramal, yaitu bersedekah. Ada rasa cemburu kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengar dari kisah-kisah inspirasinya para sahabat bisa mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, meraih derajat sullatun minal awwalin wa qalilun sedikit dari golongan kita yang punya semangat was-sabiqun as-sabiqun.